Selamat pagi anak-anak KB Sankit yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan harus makin semangat untuk kita belajar di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, semuanya Ibu mau mengajak anak-anak untuk berdiri semua. Kita akan menyanyi Kapalku Miring. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku. Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak menderu-deru menerpa kapalku. Kapalku dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapten kita adalah Tuhan Yesus. Nah, belajar kita hari ini tentang kendaraan yang ada di air. Kira-kira apa saja ya? Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu sebelum belajar. Biar anak-anak semakin mengerti pada waktu belajar. Semuanya lipat tangan ya, tutup mata, ikuti Bu Feni. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberikan kami kepandaian. Jadikan kami anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita belajar tentang kendaraan yang ada di air, kita menyanyi sekali lagi ya. Yuk kita sama-sama menyanyi lagu Kapal Api. Asapnya yang putih mengepul
itu tadi salah satu kendaraan yang ada di air ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sip, mantap. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau belajar bersama-sama. Ini dia. Halo, shalom anak-anak ibu semua. Good morning children. How are you today? Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat selalu ya, bersama keluarga di rumah. Sehingga kita bisa selalu belajar, bermain, dan bersenang-senang bersama. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kendaraan yang ada di darat. Sekarang kita akan membahas kendaraan yang ada di air. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa-apa saja jenis kendaraan yang ada di air. Yang pertama, kita akan belajar tentang kendaraan yang ada di air sungai. Yaitu yang pertama adalah rakit atau getek. Rakit adalah kendaraan sungai yang bentuknya datar, tidak memiliki lambung seperti kapal, dan terbuat dari susunan bambu, kayu, dan dijalankan dengan menggunakan tali yang ditarik atau kayu panjang yang didorong. Rakit biasanya hanya digunakan untuk menyeberang dari satu sisi sungai ke sisi sungai yang lain. Yang kedua adalah sampan. Sampan adalah kendaraan sungai untuk jarak dekat dengan menggunakan dayung. Sampan mirip dengan perahu, tapi dasarnya lebih datar dan hanya bisa mengangkut 2-8 orang. Yang ketiga yaitu perahu. Perahu adalah kendaraan sederhana yang memiliki lambung. Perahu terbagi menjadi beberapa macam ya anak-anak. Ada perahu dayung, ada perahu layar, ada juga yang menggunakan baling-baling atau mesin jet air yang kecepatannya lebih kencang dibandingkan perahu dayung atau perahu layar. Yang keempat adalah kapal layar. Kapal layar lebih besar ukurannya dari perahu. Kapal layar memiliki layar lebih dari 2 dan ukurannya sangat besar. Ada kapal Indonesia yang terkenal di dunia, namanya kapal Pinisi. Ini adalah kapal asli buatan Indonesia. Wah, sebagai warga Indonesia, kita wajib bangga ya anak-anak. Kapal layar biasanya digunakan untuk berwisata dengan jarak yang jauh atau dari satu tempat atau satu pulau ke pulau yang lain. Yang kelima ada kapal feri. Kapal feri yang besar dapat mengangkut penumpang dan juga kendaraan. Kapal feri ditujukan untuk menyeberang dari jarak yang jauh. Yang keenam adalah kapal pesiar. Kapal pesiar ini sangat mewah dengan fasilitas yang lengkap. Biasanya digunakan untuk berwisata dengan rute yang panjang atau yang jauh. Yang ketujuh adalah kapal kargo. Kapal kargo tidak digunakan untuk mengangkut penumpang ya anak-anak. Kapal kargo khusus untuk membawa barang-barang atau kontainer yang berat dan besar. Yang kedelapan ada kapal roro. Kapal roro dapat digunakan untuk membawa kendaraan seperti mobil, truk, dan lain-lain. Yang kesembilan ada kapal tongkang. Kapal tongkang yang datar dapat digunakan
untuk membawa barang-barang yang banyak. Contohnya seperti membawa batu bara. Yang ke-10 yaitu kapal tanker. Kapal tanker digunakan untuk membawa minyak, gas, atau cairan kimia. Jika di darat fungsinya sama dengan truk tangki. Yang ke-11 yaitu kapal selam. Kapal selam ini khusus untuk keperluan militer atau pertahanan suatu negara, mengarungi lautan melalui bawah air. Jadi dia menyelam ya anak-anak, bukan ada di permukaan air laut, tetapi dia ada di dalam air laut. Sekarang ayo kita mengenal bagian-bagian kapal. Di bagian atas ada haluan. Di bagian depan kapal anjungan, tempat nakoda mengemudikan kapal. Ada juga geladak atau lantai kapal. Ada buritan atau bagian belakang kapal. Di bagian bawah ada daun kemudi untuk membelokkan kapal. Ada juga propeller untuk memutar mesin atau baling-baling. Ada lunas atau dasar kapal. Ada juga lambung atau badan kapal yang berfungsi untuk mengapungkan kapal agar tidak tenggelam. Dan yang terakhir ada jangkar. Nah, anak-anak, biasanya kapal dikemudikan oleh nahkoda. Dan dia berlabuh atau bersandar di pelabuhan. Oke anak-anak, itu tadi beberapa kendaraan air yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak dapat mengingatnya ya. Untuk tugas hari ini, yang pertama, ayo hitunglah jumlah kapal ini. Lalu tuliskan angkanya ya. Setelah itu, tuliskan juga nama pengemudi kapal. Disebut apakah dia? Tugas kedua, sekarang ayo kita membuat perahu dari kertas atau kertas origami.
Tugas ketiga, setelah kapalnya jadi, ayo kita bereksperimen sains dengan perahu bertenaga sabun. Oke, selamat mencoba. Itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini ya, tentang tema kendaraan, subtema kendaraan air. Sekarang anak-anak tahu ya, ada banyak sekali macamnya tentang kendaraan yang ada di air ya. Ada yang namanya rakit, ada perahu, ada kapal layar, ada kapal tanker, dan masih banyak lagi. Nah, semoga dengan pembelajaran ini anak-anak semakin tahu ya, semakin mengerti. Jika ditanya tentang kendaraan yang ada di air, apa saja? Anak-anak pasti tahu. Nah, sekarang jangan lupa tugasnya di rumah dikerjakan bersama papa dan mama ya. Biar anak-anak semakin ingat, semakin belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke, kita mau mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati belajar kami. Berkati anak-anak yang belajar dari rumah. Tuhan juga akan menolong mereka, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan memberikan mereka kepintaran, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh dan berkembang dengan pertolongan Tuhan. Berkati juga papa dan mama yang mendampingi di rumah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati kecukupan di dalam segala sesuatu. Kami serahkan belajar kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.